Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ita Kusnianti dengan NIM 43424124. Di sini saya ingin responsi modul 5 workshop UI design. Nah, pertama-tama di sini saya sudah bikin komen di Visual Studio Code. Jadi di sini saya pakai instalasi CDN. Yang di CDN ini kita hanya memasukkan link dari Bootstrap-nya. Nah, link dari Bootstrap-nya itu dari mana sih? Dari library resmi. Library resmi itu di mana? Nah, kita coba buka. Di Bootstrap ini kalian masuk ya ke bootstrap.com. Kemudian di sini kalian kan tinggal scroll ya karena udah masuk di bootstrap.com. Nah, terus kalian ada nih, Camwright Bootstrap Use CDN. Nah, CDN itu apa sih? Content Delivery Network. Itu kayak library atau file library ya, seperti Bootstrap. Dia tuh kayak langsung ngambil gitu dari server, setauku gitu, Pak. Dan untuk cara mendapatkan link Bootstrap ini, kita tinggal klik create installation doc. Nah, scroll di bagian bawah. Ini ada berbagai macam CDN, ada yang via JS atau JavaScript delivery dan lain sebagainya. Nah, di sini saya pakai yang ini, Pak. Copy dimasukin ke header satu dan dimasukin di paling bawah itu untuk si JavaScript-nya di sini. Jadi itu sebenarnya ada dua cara untuk install Bootstrap. Yang pertama tuh install melalui package atau kayak ada nanti terminal install bla 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 Bootstrap. Nah, kalau saya itu lebih gampangnya kita tinggal pakai linknya aja ya, Pak. Jadi pakai yang cara via CDN. Nah, fungsi dia sendiri atau si link Bootstrap ini itu sebenarnya untuk kan memuat semua gaya style dari mulai navbar, container, row, call, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Terus untuk yang di Bootstrap yang tadi, yang paling bawah ini atau link JavaScript Bootstrap ini, dia itu untuk mengaktifkan fitur interaktif. Jadi itu kayak misal dipencet hamburgernya, terus dia ada drop down, ada modal dan lain sebagainya kayak gitu. Itu kegunaannya. Terus di sini kita bisa lihat juga struktur yang saya bikin dari type HTML dan body, header, navbar, sampai akhir. Ini masih kayak HTML biasa ya. Di sini juga saya ingin menjelaskan atau perbandingan katanya, perbandingan metode instalasi kenapa saya memilih CDN. Yang pertama itu kan dia lebih simple, lebih cepat juga, cuman minusnya dia harus butuh internet. Dan untuk yang download file yang package gitu-gitu, dia kan cara kerjanya diunduh dulu, disimpan, terus bisa offline juga. Kekurangannya dia lebih kita harus ngatur foldernya secara manual, jadi kayak sangat mungkin tidak efisien untuk tugas yang deadline-nya sudah mepet gitu. Terus ada npm install yang di terminal kita bisa gunain itu juga, tapi itu kan lebih kayak untuk proyek besar ya setahu Pak, jadi makanya nggak terlalu dibutuhkan di sini seperti itu. Oke, lanjut ke penjelasan untuk style.css. Nah, di style.css ini, root itu untuk apa sih sebenarnya? Root itu sebenarnya dia tuh untuk ngasih warna, baik di background, baik apa ya, kayak ngasih warna semua halaman yang tertera di landing page ini. Nanti hasilnya kita bisa lihat di bagian sini. Di sini, di sebelah kiri, apakah terlihat? Nah, pokoknya di sini, ini hasil jadinya seperti ini. Ada warna biru, ada warna putih, kegunaannya itu, dan ada hitam, teksnya juga warnanya. Kenapa saya pakai root ini? Sebenarnya saya lebih untuk mensimpelkan ya Pak. Kenapa simpel? Karena dia nggak ngulang terus di halaman, misal di halaman landing page, dia butuh warna ini, dia manggil warna ini. Terus dia butuh ini, dia manggil warna ini. Nah, itu lebih mensimpelkan kayak gitu. Nah, di sini juga saya ingin menjelasin juga. Jadi itu kan yang paling unik adalah dia itu berbentuk kayak melengkung gini ya Pak. Nah, sebenarnya tuh kalau dari desain awal di Figma itu dia nggak seperti ini. Dia lebih kayak bentukannya tuh abstrak tapi nggak yang melengkung banget kayak gini gitu loh Pak. Nanti saya cantumin di link dokumen, nanti fotonya tak masukin situ. Kegunaan CSS ini sebenarnya lebih untuk ngasih bentuk dari foto tersebut gitu, atau dari apa ya bahasanya, kayak kontainer gitu. Nah, bikinnya tuh kayak gimana sih untuk si dia itu bisa jadi melengkung kayak gitu. Nah, dipakailah namanya border radius. Border radius itu jadi dia tuh bikin melengkung dari atas yang hasil tadi gitu, Pak. Seperti ini ya, Pak. Ini seperti ini dia tuh pakai border radius. Jadi lebih kayak estetikanya ada walaupun nggak estetik banget gitu. Nah, kita balik lagi ke landing page HTML. Di sini saya ingin jelasin saja yang dipakai. Nah, di sini kan ada navbar. Navbar ini kan komponen navigasi. Nah, di bagian paling atas halaman. Jadi di proyek saya itu kan menggunakan letter biru ya Pak, WCR dengan 3 elemen utama, yaitu ada search bar, terus ada menu navigasi, dan ada icon user paling kanan. Ini ada hamburger, ada search barnya.
ada link navigasi. Nanti hasilnya itu akan seperti ini. Nah, ini kan kebetulan saya kecilin ya Pak page-nya, jadi dia si menu hamburgernya tuh ada di sebelah kanan. Kayak gini, akan muncul kayak gini. Tapi kalau kita fullkan atau full screen, dia bakalan kayak gini Pak, sesuai dengan ide di Figma. Nah, kegunaan dari navbar expand.ig itu dia tuh untuk ngehorizontalin di layar lebih besar sama dengan 992 pixel. Jadi hamburgernya tuh di layar kecil jadi sebelah kanan gitu loh Pak. Terus untuk yang container flip ini dia tuh navbar horizontal. Container flip ini. Jadi untuk container flip ini dia tuh untuk melebar atau menuhin isi dari kiri ke kanan layar gitu loh Pak. Jadi kalau misal layarnya dikecilin, ya si menu hamburger di sebelah kanan. Kalau misalkan yang dibesarin, dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi drop down-nya hilang seperti itu. Nah, di sini juga yang tadi saya jelasin kayak kenapa sih hamburgernya itu bisa hilang, karena di sini saya pakai yang namanya navbar toggle border. Navbar toggler ini sebenarnya tuh untuk muncul otomatis si hamburgernya ketika layarnya tuh kecil. Ketika layarnya besar dia tidak muncul. Makanya di sini ada yang namanya filter invert. Nah, lanjut lagi untuk di bagian collapse, navbar collapse ini kita bisa lihat di sini ya. Di sini dia itu untuk menyembunyikan menu di HP. Jadi ketika si hamburger atau menu hamburger ini ketika kita klik itu kan dia langsung munculin si home, katalog, artikel, login dan profile kan. Jadi hanya untuk lebih kayak menampilkan dan menyembunyikan sih Pak, lebih kegunaannya kayak gitu. Lanjut lagi untuk yang di bagian deflex, di bawah sini deflex itu lebih mengaktifkan flex box ya Pak, karena namanya juga flex kan, flex adalah flex box. Untuk membuat elemen itu berjejer horizontal kayak tadi. Jadi ada artikel, ada login dan sebagainya. Jadi ngejejarin. Kemudian untuk yang gap ini dia untuk memberi kayak jarak antar elemen, jadi berapa kebutuhannya itu disesuaikan. Terus kita lanjut ke hero section. Nah, di sini kan tadi kita bisa lihat ya Pak, di bagian hero ini atau di bagian yang ada foto melengkungnya itu, dia kan kayak yang pertama kali dilihat sama user ya, ketika membuka website. Nah, kenapa bisa melengkung itu tadi sudah saya jelaskan, kita pakai border radius, jadi menghasilkan gambar yang melengkung. Terus kita bisa lihat juga di bagian teknik CSS-nya, itu pakai border radius yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus ada yang namanya call. Nah, call LG4 atau LG8 itu sebenarnya buat apa sih? Dia itu kan lebih, kalau yang call LG4 ini, dia itu peruntukannya untuk layar desktop. Lebarnya ya lebar sekitar ya kurang lebih 33% ya setahu saya. Dan efeknya itu lebih kayak mengambil sepertiga kiri gitu loh Pak. Nah, untuk yang call LG8 ini, yaitu untuk desktop juga tapi lebih lebar atau layarnya itu kurang lebih 66. Nah, untuk seterusnya kayak call MD5, call MD7 itu untuk tablet. Dan untuk yang default itu untuk HP. Call LG8, call LG7 sudah. Kita lanjut ke bagian new collection. New collection ini kan ada grid 3 kolom ya Pak, menggunakan bootstrap. Nah, setiap kartu itu kan memiliki gambar ya Pak, dengan rounded corner effect hover. Nah, sebenarnya tuh buat apa sih kegunaan dari sintak-sintak ini Kak? Kenapa ada section class P5? Dia tuh kegunaannya buat apa? Nah, kegunaannya itu dia untuk padding. Padding atas bawah, sectionnya sebesar 3 rem. Terus lanjut kita di bagian kontainer, kan ini kan ada div class container. Container itu sebenarnya untuk membatasi lebar kontennya. Jadi kayak dia tuh ngasih bahasanya kayak ngasih tabel gitu loh Pak. Jadi biar rapi hasilnya. Nah, kita bisa lihat juga di hasil WCR ini. Nah, kayak gini. Ini tuh udah kayak jadi satu gini loh. Tapi nggak yang kelihatan gitu kan. Ini masih di dalam kayak satu tabel. Lebih gampangnya kita ngeliatnya adalah tabel. Di tabel ada gambar, ada lain sebagainya. Oke, lanjut di bagian section kategori baju. Di kategori baju ini, dia kan ada 2 grid kolom kalau di HP. Tapi kalau di desktop kan ada 4 ya Pak. Nih, biar ada bayangan itu. Nih, kalau di desktop kan ada 4, kalau di HP kan ada 2 ya Pak. Untuk kategori baju, dia bakal memperkecil banget. Kita coba. Nah, kayak gini ya Pak. Jadi kalau di HP tuh ada 2, kalau di desktop ada 4.
Oke, lanjut ke section artikel. Section artikel ini dia kan jatuhnya kayak punya 3 kartu pembungkus ya Pak. Jadi itu kayak satu kotak besar atau satu kotak tabel gampangannya, terus ada tabel lagi gitu kan. Nah, kita bisa lihat dari hasil yang tadi ya Pak. Kita cek dulu di sini buat memastikan. Nah, di sini ini kan ada tabel pembungkus, terus ada tabel lagi di dalamnya. Kurang lebih sistemnya seperti itu. Jadi dia itu kan total kurang lebih ada 3 kartu pembungkus, 1, 2, dan 3. Itu lebih kayak untuk gambar, judul, dan deskripsi singkat. Dan lanjut kita ke footer, bagian yang paling gampang bisa dijelaskan karena sangat-sangat mudah. Dia isinya ada kayak buat untuk sosmed, shop, company, newsletter, dan privacy cookies. Jadi itu di footer ini dia kan gunain latar biru juga ya, sama kayak header tadi, navbar sorry. Nah di bagian footer ini itu kan dibagi menjadi 4 kolom ya Pak. Ada brand sosial media, ada untuk shop, company, dan newsletter. Nah, di sini saya juga sedikit untuk ngasih tahu juga kegunaan dari Bootstrap atau dari bagian Bootstrap. Call MD itu sebenarnya buat apa sih? Call MD itu kan sebenarnya lebih ukuran layar ya Pak. Kalau call MD itu singkatan dari medium. Kalau call LG atau IG itu large. Terus call XL extra large, call XXL extra large. Itu lebih untuk kayak perangkatnya sih Pak yang digunakan. Jadi kita bisa sesuaikan ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ada kegunaan juga call MD itu apa, call ini itu apa. Jadi kita bisa pelajarin bareng-bareng di situ. Jadi kan di bagian saya ngejelasin di section kategori baju, ya itu kan ada yang sudah saya jelasin kayak ada 2 sejajar ketika menggunakan HP, ketika menggunakan desktop 4 sejajar. Itu adalah cara kerja grid. Cara kerja grid itu seperti itu, jadi menyesuaikan dengan device yang kita pakai. Sekian responsi yang saya berikan kepada Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.